Om Swastiastu. Kali ini saya bicara melanjutkan informasi saya atau laporan saya pada Simekrame tanggal 8 yang baru lalu ini di Dusun Biu ya. Itu masalah kredit di LPD Sebunibus bermasalah sebanyak 879 juta rupiah. Itu awalnya bahwa antara ketua LPD, ini ketua LPD dengan mantan bendesa Pekraman Sebunibus itu dia ada hubungan keluarga, keponakannya. Jadi bagi saya tidak masalah biar saudara atau apa, yang penting dia bekerjanya dengan jujur. Itu awalnya ya, jadi berikan minjam bertahap sampai dengan pinjaman itu 897 juta rupiah. Akhirnya kredit itu macet. Itu yang saya laporkan. Ya, jadi saya melaporkan itu tidak atas inisiatif saya sendiri, karena baru-baru ini saya pulang ya. Ada 6 klien Banjar ya, ada memang 6 Banjar desa Pekraman Sebunibus itu mohon bantuan sama saya supaya melanjutkan karena macet ya. Karena klien Banjarnya ditekan oleh bendesa Pekraman tidak boleh memberikan informasi kepada siapa saja masalah kredit macet. Ternyata klien Banjar kompak, dia minta bantuan sama saya. Karena apa? Karena LPD itu terkait dengan bantuan baik provinsi maupun kabupaten, juga tidak sendiri uangnya itu ya. Ada bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu kalau disalahgunakan maka pemerintah ya wajib diberitahukan. Oleh karena itu dari Biro Ekbank, nah ini Pak Nengah Labe nelpon saya, dia pas saya sedang ngajar di UNUD, supaya saya katanya ya Pak Nengah Labe ini sudah konfirmasi dengan Ketua LPD dan mantan bendesa Pekraman ya, namanya konfirmasinya satu pihak ya, jelas yang tidak masalah, biasa baik-baik saja ya gitu. Kalau saya pun seperti itu, saya ngomong sama Pak Nengah Labe, Pak kalau mencari data paling tidak, kalau istilah penelitian di UNUD itu minimal triangulasi ya, tidak hanya satu data sumber ya, paling tidak 3 sumber data ya, katakanlah dari LPD dan bendesa itu oke. Kemudian dari pihak luar juga ya, kalau perlu datangkanlah audit ya eksternal, itu baru valid datanya. Kemudian satu lagi, ini masalahnya harus ada informasi atau keterangan dari para klien Banjar. Itu yang penting, itu baru namanya triangulasi, datanya valid. Kalau hanya satu, saya malah curiga, jangan-jangan Pak main mata nanti kalau ini tidak, malah saya dipaksa suruh mencari data pulang. Pak tidak bisa masa saya Pak Nengah Labe, Pak tidak akan bisa mencat saya. Jadi saya kalau masih nunggain masih tidak disaikan ini ya, nanti kalau Simekrame berikutnya saya akan ngomong lagi gitu ya. Itu jadi minimal Pak, cara mencari data itu ya namanya penelitian, minimal triangulasi ya. Bolehlah di intern LPD sama ketua LPD dulu datanya berupa apa tertulis, silahkan. Tetapi di luar itu harus cari informasi terutama dari para klien Banjar. Itu baru. Kemudian yang satu lagi ini harus mencari data dari audit eksternal. Nah, itu ya. Jadi audit eksternal. Jadi tidak terpengaruh oleh klien Banjar, para klien Banjar. Sementara ini klien Banjar ini bertolak belakang dengan mantan LPD dan ketua LPD Sebunibus. Ya, saya bukan atas ini, sekali lagi saya katakan, bukan atas inisiatif saya sendiri untuk memberitahukan Pak Go pada saya. Itu permintaan dari 6 klien Banjar yang ada di desa Pekraman Sebunibus. Minta tolong dia ya, supaya segera ditangani, karena itu uang masyarakat. Di samping uang masyarakat itu adalah bantuan dari kabupaten maupun provinsi, dan itu macet ya, itu macet. Jadi saya dapat
interogasi dengan ketua LPD-nya, saya tanyakan, benarlah Anda ini keponakannya mantan Bendesip Pekraman? Benar Pak. Benar nak kreditnya macet semacet Pak, tapi tidak mencapai sekian. Nah, ini bertentangan dengan para klien Banjar. Kalau klien Banjar bilang 897 juta, termasuk Bendesip Pekraman yang baru penjelasan begitu. Ini saya masih tidak puas. Saya pernah ditelepon sama Pak Nengah Labe, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Ekbang, ya. Saya seolah-olah diteror supaya mencari data, ya, sebagai risiko dari laporan saya Pak Gubernur. Saya malah agak naik darah juga sedikit. Pak tidak bisa memaksa saya mencari data. Ini syukur saya berikan informasi Pak Nengah Labe. Ya, mudah-mudahan didengar oleh Pak Nengah Labe ini dari para Biro Ekbang. Kali lagi mudah-mudahan didengar. Kalau bisa ya, walaupun bukan Pak Nengah Labonya turun, ya kabaknya lah. Kabaknya turun. Tapi ingat, minimal ya triangulasi. Ya. Cari data harus 3. Ekstern, ya intern itu, ekstern, kemudian antar Banjar itu. Nah, itu baru valid datanya nanti. Kalau hanya mendengarkan laporan dari ketua LPD sama mantan Bendesip Pekraman, yang jelas, tidak ada masalah. Yang jelas, dia mantan Bendesip Pekraman minjam uang 897 juta, ya. Itu agunannya berupa pipil, nak sah. Kalau sertifikat ya, nanti kalau dia tidak membayar ya bisa dijual lah, kalau seperti di bank. Jadi tidak mengindahkan 5C, ya. 5C prudential banking itu harus diperhatikan sebelum memberikan kredit pada masyarakat. Ya, karena ini lembaga keuangan walaupun dia non bank harus memperhatikan 5C ini. Kalau tidak, itulah bermasalah namanya. Ya, itu bermasalah. Kolateral, jaminan, ya, condition of economic dan lain sebagainya. Pak Gop tahu persis itu. Itu yang diabaikan oleh ketua LPD ini, ya. Kemampuan bayar, kapasiti itu, ya. Orang kemampuan bayarnya hampir paling 1 juta aja, 50 juta aja sudah bersyukur. Ini sampai 897 juta. Bagaimana dia mampu membayar itu, mengembalikan pokok plus bunga? Ya. Jadi demikian, ya. Ini sekedar saya ingatkan, terutama kepada Kepala Biro Ekbang, Pak Nengah Labe, ya. Kalau mau cari data, tolong langsung datang. Kalau Bapak tidak sempat, anak buahnya langsung datang. Kalau perlu saya siap. Ya. Jangan saya sendiri-sendiri begitu. Saya siap mengumpulkan para kepala klien Banjar itu. Dan dia sudah berjanji akan, kalau memang ada dari provinsi ke sana, dia akan siap memberikan informasi sebanyak-banyaknya, ya. Itu. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om.